Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Kofifah, NPM 037. Di sini saya akan menerangkan mengenai teks deskripsi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video. Pokok pembahasan tentang teks deskripsi yang pertama yaitu terdapat pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis, yang keempat terdapat struktur, yang kelima kaidah kebahasaan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat teks deskripsi. Mari kita pelajari teks deskripsi secara bersama-sama. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh penulis. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua yaitu ciri umum teks deskripsi. Yang pertama yaitu berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga yaitu pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat yaitu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Yang ketiga yaitu ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Warna dirinci merah, kuning, atau hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, teks deskripsi yang muncul kata ganti orang. Pokok pembahasan yang keempat yaitu jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi teks bagian, teks lain. Contohnya seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua yaitu teks deskripsi spesial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Struktur teks deskripsi ada tiga, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, penutup atau kesan. Identifikasi berisi gambaran umum sebuah objek, dan deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh pembaca. Yang ketiga, yaitu berisi penutup atau kesan. Pokok pembahasan yang keenam yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi.
Yang pertama yaitu menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kerja copula seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik seperti berdiri atau melompat. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan objek. Contohnya seperti putih, bening, bersih, atau panjang. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi yaitu menentukan atau memilih objek, menentukan tujuan teks, mengumpulkan data, serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Lalu, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi. Di sini terdapat gambar Candi Borobudur. Kalian bisa mendeskripsikannya sesuai dengan gambar. Ini adalah contoh teks deskripsi. Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Hindu-Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-19 oleh dinasti Sailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur terkenal ke seluruh penjuru dunia. Konstruksinya mendapat pengaruh oleh arsitektur Gupta India. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dan 8 tangga yang berbentuk undakan batu. 5 tangga yang pertama berbentuk kotak dikelilingi oleh tembok yang penuh pahatan yang membentuk gambar Buddha. 3 tangga di atasnya berbentuk melingkar. Pada setiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupa besar yang terletak di tengah-tengah lingkaran teratas. Jalan menuju puncak Borobudur yang berbentuk gang terbentang sejauh 4,8 km. Desain Borobudur yang menyimbolkan struktur alam semesta mempengaruhi gaya pembuatan candi Angkor di Kamboja. Sekarang saya akan memberikan sebuah tugas lisan. Silahkan kalian amati dan dengarkan secara seksama video mengenai tempat wisata yang indah ini. Halo, ketemu lagi masih dengan saya di Tata Channel. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan ke alun-alun Kota Malang. Siapa sih yang nggak tahu alun-alun Kota Malang? Yuk, buat kalian semua yang baru nemuin video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dengan cara klik tombol subscribe yang merah itu loh.
diklik, lalu jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Ya, jadi seperti ini ya keadaannya alun-alun Kota Malang di sore hari. Ini masih musim pandemi, sebenarnya ini masih ditutup untuk pagarnya. Cuman ini ada yang bolong, jadi masih banyak. Jadi kali ini kita keliling-keliling alun-alun Malang ya. Seperti apa? Saya juga baru tahu, saya kira ini masih ditutup. Tapi ternyata sudah ada orang ya yang masuk. Sudah lumayan banyak. Nah kayak gini. Biasanya ini kalau nggak pandemi rame banget. Oke, kita akan coba jalan lewat tengah ini ya. Itu di tengah ada air mancur ya. Sebenarnya kalau kemarin tuh sebelum pandemi, nggak tahu sekarang ini masih nyala ndak air mancurnya. Oke, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, ini merupakan pusat alun-alunnya ya, dimana biasa air mancurnya menyala menari seperti ini. Nah, cantik banget kan waktu malam hari. Cuman ini kayaknya selama musim pandemi ini tidak dibuka untuk umum dan tidak dinyalakan juga. Sayang sekali ya. Ini para pengunjung datang, ini sepertinya melewati pagar-pagar yang bolong. Karena emang alun-alun ini sebenarnya belum dibuka ya, masih ditutup. Sebelumnya saya minta maaf jika saya dengan sengaja memasuki alun-alun ini yang belum dibuka untuk umum untuk mengambil foto ya. Nah, ini merupakan Masjid Jami, masjid ikon Kota Malang yang berada tepat di sisi alun-alun Malang. Masjid ini berdiri sudah lama ya di sini, jadi bisa menambah keindahan alun-alun ini. Saya akan coba untuk mengelilinginya ya. Ini saya coba untuk ke depan sana untuk mengambil gambar dari depan. Doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir ya, sehingga alun-alun ini bisa dibuka lagi untuk umum, dan kita khususnya para warga Malang dan sekitarnya bisa menikmati kembali keindahannya. Diinformasikan kepada para pengunjung yang saat ini sedang berada di area alun-alun Merdeka Kota Malang, kami sampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini untuk area alun-alun masih ditutup bagi pengunjung untuk sementara waktu.
Untuk itu kami menghimbau kepada para pengunjung yang saat ini sedang berada di area taman agar meninggalkan pada area bubar alun-alun semua dan nih. kembali beristirahat ke rumah masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga Baik, setelah kalian melihat tayangan video tentang alun-alun Malang, di sini saya akan memberikan kalian tugas lisan di mana saya akan menyuruh untuk menjelaskan mengenai teks deskripsi tentang alun-alun Kota Malang, di mana teks deskripsi tersebut mencakup struktur kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Tugas yang kedua yaitu membuat teks deskripsi tentang tempat wisata atau lingkungan atau benda di sekitarmu. Setelah saya melakukan tes tulis dan setelah saya melakukan tes lisan, maka kalian akan melakukan tes tulis. Sekian media pembelajaran video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.